Pemirsa, sedikit tips dari saya dalam membuat video. Kalau Anda adalah manusia yang berkulit hitam manis seperti saya, jangan pernah pakai baju warna putih. Karena kalau pakai baju putih, kamera menganggap sudah bagus. Karena putih ini kan memantulkan cahaya. Pakai warna gelap, baju warna gelap. Coba lihat bedanya. Bisa saya lanjutkan lagi ya yang kemarin. Tutorial 1, tutorial 2 sudah selesai. Sekarang tutorial ketiga. Pada disiapkan, kita siapkan remote-nya. Seperti yang kita tahu ya penonton, kalau DJI Phantom itu menciptakan drone-nya memang untuk dibuat semudah mungkin diterbangkan oleh siapapun. Bahkan untuk pertama kali yang belum pernah menerbangkan sama sekali pun bisa. Tapi bagi kita yang baru beli pertama kali, termasuk saya juga, itu saya sempat bingung loh, kok jaraknya cuma 30 meter. Nah, jangan lupa di situ ada beginner mode yang sudah saya jelaskan ya di tutorial kedua. Matikan beginner mode. Jadi jaraknya sudah nggak terbatas 30, tapi jauh bisa lebih kencang. Dan kalau sudah dimatikan beginner mode, tentunya Anda harus terbang lebih hati-hati lagi. Yuk kita lanjutkan ke sama seperti kemarin, menunya masih ada di sini. Nah, klik. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai menu general ini dan menu drone, sekarang kita akan membahas menu tentang remote. Langsung klik di remote. Nah, pilihan di paling atas itu ada remote controller calibration. Remote controller masuk situ, power off the aircraft and then calibrate the remote controller. Jadi drone-nya harus dimatikan, tapi ini remote ininya tetap dinyalakan. Jadi hanya HP dan remote yang dinyalakan untuk kalibrasi. Kemudian ada stick mode. Stick mode ini kalau dipencet modenya apa aja, itu ada mode 1, 2, 3 dan custom. Mode 1 itu kalau Anda lihat stick yang sebelah kiri ya, sesuai gambar itu stick yang ini throttle. Itu kalau dinaikkan maka pesawat maju. Nah, biasanya kan kita ini ya, ini pesawat maju. Kalau mode 1 ini yang maju, ini yang yaw, tetap yaw. Sama seperti mode 2. Ini gini jadi pesawatnya naik, ini jadi pesawat turun. Ini geser kanan, ini geser kiri. Itu mode 1. Mode 2 itu yang biasa kita gunakan. Mode 3 itu, nah, Anda lihat aja. Custom itu kita bisa menggunakan custom mode. Nah, kita bisa tentukan. Kalau saya biasanya begini, seperti mobil-mobilan ya. Nanti Anda eksperimen, saya pernah eksperimen. Jadi gimana caranya supaya kalau saya maju gini ya, saya maju dan saya geser, drone-nya tuh nggak gini, nggak, tapi gini. Nah, gimana? Maju terus ke kiri gitu, maju tapi gini, muter. Nah, caranya di custom sini diganti yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini diganti maju, tetap maju, klik di drag ya, digeret maju, mundur tetap mundur, tapi yaw-nya radarnya kalau biasanya radarnya di sini, sekarang dipindah di sini. Gitu pemirsa. Maka nanti kalau Anda coba terbang, gini maju, belokin ke kiri, pesawatnya belok gini. Belok, bukan geser ya, belok. Coba aja, itu custom mode. Jadi buat mau main kayak main mobil-mobilan gitu jadinya. Oke, saya kembalikan lagi ke mode 2. Oke. Berikutnya adalah linking remote controller. Kalau diklik confirm frequency setting, oke. Tuh. Dia relink setting frequency timeout after 50 second.
dia lagi nyoba reconnect. Kalau mau kok kelamaan ya di cancel ya. Udah. Jadi menu untuk di itu tadi nyambung nggak sih nih? Oh nyambung. Menu untuk remote controller ini ya hanya sedikit ini isinya, nggak banyak-banyak. Maka saya lanjutkan lagi berikutnya ke menu ini, ke menu WiFi nya. Klik di menu WiFi. Nah itu dia. Jadi yang keluar itu hanya SSID. Ini bisa kita ganti, misalnya jangan Phantom 3S lah, umum banget gitu ya, ganti di sini Phantomku gitu misalkan. Tapi saya nggak akan ganti karena nanti putus. Kalau putus nanti tutorialnya berhenti ya. Back aja. Jangan di apply ya. Password juga bisa kita ganti, terserah kita supaya aman. Terus kemudian masuk lagi ke menu tadi. Jadi untuk WiFi ya hanya ini aja, dua pilihan. Dan untuk menu berikutnya itu menu baterai. Menu baterai ini isinya adalah informasi batu baterai yang ada di drone ya. Ini di sini digambarkan ada 4 sel. Kalau Anda lihat ini, jadi baterai ini baterai 4S. 1 2 3 4. Baterai 4S. Ya, temperaturnya pada baterai 33 derajat Celcius, voltase 16,59. Ya, ini informasi. Istilahnya data telemetri. Kalau Anda juga perlu lihat di bagian bawahnya itu ada low battery warning. Jadi nanti bunyi nit itu kalau udah mau berapa persen gitu ya. Kalau saya ini settingannya 26% langsung bunyi. Jadi sebelum 25% drone saya ini akan bunyi tidit. Nah, critical battery warning bedanya antara low battery warning dan critical battery warning itu, kalau critical battery warning itu kalau sudah nyampe ke situ, ke critical, maka drone akan mendarat dimanapun. Ini defaultnya dari pabriknya 10%. Jadi setelah terbang nit baterai low bat gitu ya, kita paksa aja terus 10%, entah sedang berada di mana, kena 10% dia langsung mendarat. Jadi hati-hati, 10% jangan sampai 10% belum. Ini Anda bisa setting ya dengan cara menggeser-geser. Dengan cara menggeser, ini bisa digeser sampai 20%. Critical battery warning maksimal 26%. Low battery minimal 50%. Critical warningnya naik lagi bisa nih 50%. 50 baterai tinggal 50% langsung mendarat ini settingannya ini. Oke, saya kembalikan lagi 10% dan 26%. Oke. Berikutnya adalah flight time. Flight time ini nggak bisa diklik, yang ada adanya bawahnya lagi advanced setting. Kita lihat advanced setting. Show voltage on main screen. Nah, ini bisa Anda on atau off kan. Saat ini kondisinya off ya. Coba lihat, saya close menunya. Show voltage-nya nggak ada. Jadi informasinya yang ada hanya ini di layar bagian atas. Itu. Nah, informasinya hanya ada itu. Tapi kalau saya aktifkan, mana tadi? Baterai ya. Kalau saya aktifkan, ini saya nyalakan. Tik. Maka kalau kita lihat di sini, nah ada voltasenya tuh. Ya, kelihatan ya, pemirsa ya. Ada voltasenya sekarang. 4,14 volt. 4,14 volt sih. Kan harusnya 16 volt ini. Matikan aja biar nggak bingung. Time to discharge. Nah, time to discharge. Oh, 4,14 volt itu per selnya rata-rata ya. Rata-rata tegangan per sel kan ada 4 sel tuh. Rata-rata 4,14 volt. Kemudian time to discharge ini bisa Anda cek. Ini nanti kalau dipilih ya berapa hari. Misalnya 10 hari, kemudian oke gitu.
Ini akan direkam oleh baterai. Jadi baterai itu kan ada video saya yang lalu pernah ya saya bongkar baterainya DJI. Itu kan ada dua PCB, Nah, salah satu PCB yang ada di dalam baterai, kalau baterai dilepas, itu yang menyimpan memori ini, discharge. Discharge itu mengosongkan. Selanjutnya detail. Nothing. Bakso. Tadi sudah sampai menu baterai. Nah, terakhir detail tidak ada. Ini kalau kita lihat ke atas lagi, oh ini back lagi, back. Nah, itu ya 4,13 volt itu. Jadi tadi itu tegangan rata-rata. Terakhir adalah menu gimbal. Menu gimbal. Masuk menu gimbal. Isinya juga cuma dikit. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gimbalnya mau gimana modenya? Mau follow atau mau FPV? Kalau follow itu ya sesuai dengan ini. Sekarang ini modenya follow ya pemirsa. Jadi gini nih, ya sudah follow aja, follow drone. Tapi coba lihat beda. Kalau saya pindahkan ke mode FPV, nah maka kalau aplikasi saya close, ya lihat ya, kok nggak mau? Kayaknya HP saya nggak mendukung deh. Harusnya kalau diginikan itu dia juga ikut nih. Tapi ini nggak mau, kayaknya HP saya deh yang error. Oh iya, satu lagi, kalau ini kita tekan ya, tahan, terus digeser ke bawah. Nah, kameranya juga ikut ke bawah. Geser ke atas, beratnya kameranya juga ikut ke atas gitu. Jadi bisa disetel bukan hanya dari remote aja, kan remote ada nih, tapi dari aplikasi ini di layarnya juga bisa. Tahan sampai tet gitu, geser ke bawah. Nah, ini ke bawah, geser lagi ke atas, ke atas lagi, ya kan, ke atas lagi. Nah, kalau cuma gini aja, dia ambil exposure, jadi ngambil pencahayaan. Kalau misalnya saya madepin ke tempat yang gelap gitu ya, nggak ada tempat gelap di sini, jadi cuma disentuh gini, mau ngambil exposure di titik mana gitu. Misalkan ini terlalu terang, ambil sini, nah kan jadi gelap ya. Jadi dia ngambil standar exposure-nya dari titik yang kita sentuh. Nah, untuk menu yang berikutnya dari gimbal ini ada adjust gimbal roll dan auto calibrate gimbal. Adjust gimbal roll itu melakukan adjustment terhadap gimbal. Ini pemirsa, coba lihat bentar. Saya gerak, itu gerak-gerak kok. Nah ya, kelihatan ya. Jadi di aplikasinya itu gambarnya gimbalnya kalau miring ke kanan atau miring ke kiri, ini kita set. Oh, kurang ke kiri nih, kok miring ke kanan sih gitu. Defaultnya 0 ya, 0 itu gimbalnya datar lurus. Kalau di klik ke kanan nanti dia gini, tik 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 gitu. Kalau ke kiri tik 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 tik. Ngikutin ini tadi, kanan kiri ya. Jadi itu ya penonton. Dan untuk mengembalikannya lagi, auto calibrate gimbal. Selesai semua. Jadi tutorial ini terdiri dari 3 episode. Episode pertama tentang menu general, begitu baru dinyalain. Tutorial kedua itu menu drone-nya, karena banyak itu di dalam menu drone. Dan yang ketiga yang terakhir mencakup semua sisanya. Belum minum habis makan bakso.